Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam renungan doa pagi Jumat 19 Agustus 2022. Sebelum mengawali aktivitas kita di pagi yang indah ini, kita akan memohon pertolongan, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kepadamu di pagi yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur buat nafas hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu di pagi yang indah ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami dimampukan untuk dapat menaburkan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di pagi yang indah ini terambil di dalam 2 Tawarik pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca ayatnya yang ke-16. Demikian kata firman Tuhan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Tema renungan, selesai karena taat. Saudara-saudara, ada seorang kepala tukang yang diberikan perintah untuk membuat sebuah bangunan. Ia harus memimpin para tukang bekerja dengan baik sesuai dengan perintah atau instruksi yang telah diberikan agar bangunan bisa selesai dengan baik. Kepala tukang itu pun melakukan semua perintah yang telah diberikan dengan taat. Tidak pernah ia melanggar atau menyimpang dari perintah sehingga bangunan rumah tersebut dapat selesai dengan baik. Saudara-saudara, ketaatan orang percaya kepada Allah harus sesuai dengan standar yang Tuhan kehendaki. Tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami perubahan di dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa di sorga, seperti itulah kita harus taat kepada Bapa di sorga. Firman Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata bahwa orang yang hanya sekedar tahu tetapi tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan adalah orang bodoh. Dan orang yang taat akan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah orang bijak. Daud dikenal karena ketaatannya kepada Tuhan. Sejak kecil hidupnya mencintai firman Tuhan. Daud dikenal sebagai pribadi yang senang memuji-muji Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan Raja Daud juga diberikan kepada anaknya Salomo. Salomo dipakai dan dipilih oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Salomo dikenal sebagai raja yang penuh hikmat. Hikmat Raja Salomo terdengar sampai kepada ratu negeri Seba. Raja Salomo memerintah dan memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Kepemimpinan Salomo terkenal dengan sangat bijaksana. Salomo dapat menyelesaikan misi
pembangunan rumah Tuhan dengan baik karena ketaatan kepada perintah Tuhan. Salomo mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan. Untuk menjadi orang yang taat tentu tidak mudah. Apalagi jika firman-Nya meminta kita untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Misi kita adalah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kualitas seseorang ditentukan tidak hanya oleh apa yang dikatakan, tetapi juga oleh apa yang dikerjakan. Dalam menjalani hidup ini, banyak hal yang sering menggoda kita untuk mengandalkan kepintaran, pengalaman, jabatan, dan status sosial. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita semua untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, tetap setia, taat, serta takutlah akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendoakan anggota jemaat yang berulang tahun pada hari ini, juga anggota jemaat yang sakit, anggota jemaat yang berduka. Anggota jemaat yang berulang tahun hari ini, Reynaldo Mingge, Antonius Lilik Matasik, Nyonya Vera Kertin Tandibonga, Elizabeth Puspita Andilolo, Triofilia Sean Palin, Angga Sumule. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji, syukur, dan hormat kami angkat kepadamu Bapa. Di pagi yang indah ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus taat kepadamu Tuhan. Bapa, kami akan mendoakan anggota jemaat yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah sukacita dan pertambahan usia yang Engkau berikan bagi kekasih kami. Bapa kami di sorga, kami mau berdoa bagi saudara kekasih kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan Engkau hadir sebagai kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi kekasih kami yang berduka cita. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa bagi saudara kekasih kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka sehingga mereka boleh sehat dan pulih hanya di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di dalam tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Kiranya Bapa memberikan hikmat dan sukacita di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada hamba-Mu. Bapa kami di dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi pembangunan gereja Toraja Jemaat Sudiang yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat setiap panitia. Engkau berkati para tukang, Tuhan berkati segenap yang terlibat di dalam pembangunan gereja-mu ya Tuhan. Engkau tolong kami, Engkau memampukan kami sehingga pada saat yang Tuhan izinkan, pembangunan gereja akan boleh selesai dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat dan sukacita bagi pemerintah kami, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami kepadamu yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi
pada pagi yang indah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.